Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan pembahasan inti dari anime Detektif Conan yang berhubungan dengan anggota organisasi hitam. Sebelum itu, pastikan kalian sudah mengklik subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan lagi cerita tentang Detektif Conan. Cerita ini dimulai di episode 129 pada menit ke-45. Conan teringat dan kaget bahwa Hayahibara bertempat tinggal di sebelah rumah Kodo Shinichi, yaitu rumahnya Profesor Agasa. Karena panik, Conan langsung menelepon Profesor Agasa, namun tidak diangkat olehnya. Hayahibara bilang bahwa tidak mungkin Profesor Agasa akan menjawab panggilan tersebut, karena Profesor sudah tidak ada lagi di sini. Dan Hayahibara langsung menyuruh Conan untuk melihat sendiri ke rumah Profesor Agasa. Dengan lari tergesa-gesa, Conan langsung menuju ke rumah Profesor Agasa. Ternyata saat di rumahnya itu sepi dan tidak ada tanda-tanda kejahatan. Lalu Conan berteriak memanggil Profesor Agasa. Lalu ada seseorang keluar dari kamar mandi, yaitu dia adalah Profesor Agasa. Conan kaget melihat Profesor Agasa karena dia masih baik-baik saja. Lalu Hayahibara masuk ke dalam rumah Profesor Agasa dan Profesor menyambutnya dengan ucapan selamat datang kepada Hayahibara, yang membuat Conan kebingungan. Karena kebingungan, Conan menanyakan ke Profesor Agasa kenapa anggota organisasi hitam ada di sini. Profesor menjelaskan bahwa Hayahibara memang anggota organisasi hitam. Dia mengecil seperti Kodo Shinichi. Terus sebagai penyamarannya, mereka berdua memutuskan untuk memakai nama Hayahibara, nama yang diambil dari nama detektif wanita. Alasannya kenapa anggota organisasi hitam itu ada di sini, yaitu karena Profesor Agasa menolongnya. Hayahibara sempat pingsan di depan rumah Kodo Shinichi di tengah siraman hujan. Dan juga kenapa Hayahibara memiliki alasan tersendiri juga kenapa ia datang menuju ke rumah Kodo Shinichi, sebab di dalam list organisasi hitam, nama Kodo Shinichi satu-satunya orang yang kematiannya masih diragukan. Sehingga seluruh anggota organisasi hitam datang ke rumah Kodo Shinichi untuk melakukan penyelidikan. Menurutnya, rumah Kodo Shinichi penuh debu dan tidak ada tanda-tanda orang yang tinggal di sana. Penyelidikan dilakukan lagi untuk kedua kalinya, namun ternyata tetap sama. Rumahnya masih berdebu dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Namun ada keanehan di dalam lemari pakaian, yaitu semua pakaian anak kecil tiba-tiba menghilang. Yang tadinya masih ada di saat penyelidikan pertama, namun di penyelidikan kedua tidak ada. Sehingga Hayahibara membuat kesimpulan bahwa Kodo Shinichi kemungkinan mengecil akibat meminum obat apotoksin 4869. Dengan kaget dan ketakutan, Conan bertanya kepada Hayahibara, apakah organisasi hitam tersebut mengetahui bahwa Kodo Shinichi masih hidup dan mengecil? Hayahibara menjawab bahwa data kematian atas nama Kodo Shinichi sudah dirubah menjadi sudah mati. Alasannya sebab Hayahibara mulai berkhianat kepada organisasi hitam karena kakaknya tersebut dibunuh oleh organisasi tersebut tanpa memberikan alasannya kepada Hayahibara yang dulunya bernama Seri. Sehingga ia memutuskan untuk tidak meneruskan penelitian tentang obat tersebut. Akibatnya dia disekap dan dibiarkan menunggu sampai hari hukumannya tiba. Karena ia pikir akan dibunuh, lebih baik ia memilih jalan untuk bunuh diri dengan obat apotoksin 4869 yang ia bawa dengan diam-diam. Untungnya obat tersebut menjadikannya ia mengecil, sehingga tangan yang dibogrol bisa terlepas. Setelah menjadi kecil, ia mulai merangkak untuk melarikan diri melewati lubang debu. Karena tak punya tujuan, satu-satunya harapan yang ia miliki adalah Kodo Shinichi. Jadi ia memutuskan datang ke rumah Kodo Shinichi, sebab menurutnya Kodo Shinichi pasti mengalami hal yang sama dengannya menjadi mengecil. Namun Conan marah kepada Hayahibara dan tidak menerimanya akibat obat yang ia buat, yang sudah membunuh banyak orang. Namun Profesor Agasa menenangkan Kodo Shinichi agar tidak marah. Dan menanyakan juga kepada Hayahibara, karena kamu adalah pembuat obatnya, pasti kamu bisa membuat anti racunnya. Namun Hayahibara menjawab bahwa semua data obat ada di tempat penelitian tersebut, dan dia tidak dapat mengingatnya dengan data yang sebanyak itu. Conan langsung berteriak untuk segera diberitahukan di mana tempat penelitiannya, dan percuma. Sebab tempat penelitian tersebut sudah dihancurkan oleh organisasi hitam. Sebab organisasi hitam takut bahwa Seri membocorkan rahasia perusahaannya. Karena itu, fasilitas organisasi hitam yang berhubungan dengannya dihancurkan, dan kemungkinan besar organisasi hitam saat ini masih terus mencari keberadaannya, yaitu Seri.
Akhirnya Conan membiarkan ayah Haibara tinggal bersama Profesor Agasa. Sebab jika ia ketahuan, sudah pasti keberadaan Kudo Shinichi akan ketahuan juga, dan ia juga harus menjadi anak SD. Profesor Agasa bertanya kepada ayah Haibara, "Bagaimana dengan orang tua kamu?" Ayah Haibara bilang bahwa mereka juga bagian dari organisasi hitam. Namun mereka sudah meninggal karena kecelakaan sesaat setelah ia dilahirkan, dan dia hidup bersama kakaknya. Selagi menceritakan tentang kehidupan bersama kakaknya, ayah Haibara mengingat bahwa kakaknya pernah mengirimi 3 disket yang berisikan data-data obat. Namun yang dikirim adalah foto pikniknya. Lalu Conan menjawab, mungkin saja disket tersebut tertukar, dan mereka ingin segera datang ke tempat kakaknya ayah Haibara. Namun, tempatnya tersebut menurutnya sudah dikosongkan oleh organisasi hitam tersebut. Ayah Haibara mengingat bahwa ada data foto piknik yang dimasukkan ke disket milik kakaknya itu diisi oleh dosen piknik tersebut, yaitu Masami Hirota, profesor Universitas Nanyō, sehingga mungkin saja dia memegang disket yang berisikan data-data obat tersebut. Tapi ayah Haibara tidak mengetahui dosen tersebut tinggal di mana. Lalu Profesor Agasa langsung menelepon ke universitas tersebut untuk berbicara dengan Profesor Masami Hirota. Akhirnya diangkat oleh profesor tersebut. Profesor Agasa langsung bertanya apakah ada kumpulan disket tentang foto piknik, dan ia bilang bahwa semuanya masih ada, namun ada satu disket aneh yang tercampur di kumpulan disket tersebut. Profesor Agasa bilang apakah disket tersebut boleh diambil, dan Profesor Masami Hirota bilang boleh, tapi sebentar lagi ada 2 atau 3 orang tamu yang akan datang, dan bilang untuk datang saja setelahnya. Dan akhirnya janjian 3 jam lagi untuk mengambil disket tersebut. Setelah menunggu 3 jam, akhirnya Conan menuju ke rumah Profesor Masami Hirota untuk mengambil disket aneh itu dan disambut oleh istri profesor tersebut sambil berjalan menuju ke ruangan Profesor Masami Hirota. Namun saat diketuk, pintunya tidak ada jawaban, dan pintunya juga dalam keadaan terkunci. Conan langsung melompat ke atas untuk melihat keadaan di dalam ruangan tersebut. Conan melihat dari atas bahwa profesor tersebut sudah dalam keadaan tiduran dan banyak darah serta buku-buku berserakan. Dengan panik, Conan menanyakan apakah ada kunci duplikat untuk ruangan ini. Istrinya menjawab bahwa tidak ada kunci duplikat, sehingga Conan memutuskan untuk mendobrak pintu dibantu oleh Profesor Agasa. Dan mereka semua melihat Profesor Masami Hirota sudah dalam keadaan meninggal, sehingga membuat istrinya kaget dan berteriak. Setelah itu, polisi akhirnya datang dan melakukan investigasi, dan membuat kesimpulan bahwa ini memang kasus pembunuhan di ruangan tertutup. Selagi dalam investigasi, ayah Haibara mulai melakukan pencarian disket tersebut. Awalnya, ayah Haibara mengira mungkin saja profesor tersebut dibunuh oleh organisasi hitam karena telah mengetahui data tersebut. Namun Conan terus mencari-cari kebenaran dengan melakukan investigasi terlebih dahulu kasus tersebut. Diduga salah satu dari 3 orang yang datang menemui Profesor Masami adalah pembunuhnya. Namun ketiga orang tersebut bukanlah organisasi hitam. Untuk siapa pelakunya tidak akan dijelaskan dalam video ini. Kalian bisa menontonnya secara lengkap di episode 129 Detektif Conan. Karena kasus ini tidak berhubungan dengan anggota organisasi hitam, jadi di skip dulu. Selagi dalam investigasi, ayah Haibara juga mengingat kakaknya dan percakapan kecil mengenai Edogawa Conan yang dilakukan kakaknya. Sebab menurut kakaknya, anak kecil tersebut bertingkah laku seperti orang dewasa. Selain itu juga ia teringat bahwa ia pernah melihat koran tentang kasus pelaku perampokan 1 miliar, yang dimana di sana ada Conan yang sedang melihat jasad dari kakaknya tersebut. Setelah mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dan kasus sudah selesai, ayah Haibara bertanya kepada Conan kenapa kamu tidak menolong kakaknya sambil menangis. Namun Conan tidak mengetahui kakaknya itu siapa, dan akhirnya dia menyadari bahwa kakaknya tersebut adalah pelaku pencurian 1 miliar tersebut, yaitu Hirota Masami, yang dibunuh oleh Jin di episode 124. Akhirnya ayah Haibara menangis di hadapan Conan sebab Conan gagal menyelamatkannya. Di ujung episode, disket yang berisikan obat-obatan tersebut akhirnya didapatkan, dan ayah Haibara membuka data-data tersebut melalui komputer Profesor Agasa. Namun di dalam disket tersebut ada virus naik baron yang menyebabkan data-data mengenai obat tersebut terformat. Virus tersebut akan berjalan jika data yang ada di dalam disket tersebut dibuka melalui komputer yang bukan milik organisasi hitam. Nah, video cerita singkat untuk episode 129 Detektif Conan sudah selesai. Jadi nantikan lagi di video selanjutnya.